Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fitri Syahara dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh dosen saya pada forum diskusi kuliah online akuntansi manajemen. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Pertama, kita akan berbicara tentang break-even point. Break-even point adalah suatu kondisi atau keadaan di mana di dalam suatu perusahaan tidak mendapat laba dan tidak juga mengalami kerugian. Nah, contoh penerapannya itu kayak misalnya perusahaan itu ingin mengetahui berapa sih target penjualan yang harus dicapai oleh perusahaan tersebut untuk memperoleh suatu keuntungan tertentu, atau berapa penjualan minimum yang harus dipertahankan oleh perusahaan agar perusahaan tersebut tidak mengalami kerugian. Untuk itu, dilakukanlah analisis BEP atau break even point untuk memberikan informasi bagi manajemen untuk mengambil suatu keputusan atau kebijakan di dalam perusahaan. Secara umum, analisa BEP ini memberikan informasi mengenai margin of safety. Nah, margin of safety dalam hubungannya dengan analisis break-even point adalah menentukan seberapa jauh kurangnya penjualan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Hasil penjualan pada titik impas dihubungkan dengan penjualan yang dianggarkan atau yang ditentukan oleh perusahaan, maka dari sini akan didapat informasi seberapa jauh volume penjualan boleh turun sehingga perusahaan tidak mengalami kerugian akibat diturunkannya volume penjualan tersebut. Penerapannya di dalam perusahaan, misalnya perusahaan tertentu ingin menurunkan tingkat penjualan dengan catatan perusahaan tersebut berada pada titik impas atau break-even point, serta perusahaan tidak ingin mengalami kerugian. Namun di sini perusahaan tidak mengetahui seberapa besar volume penjualan yang bisa diturunkan oleh perusahaan agar tidak mengalami kerugian akibat penurunan volume penjualan tersebut. Oleh karena itu, dilakukanlah analisis margin of safety untuk memberikan petunjuk seberapa besar jumlah maksimum penurunan angka volume penjualan yang direncanakan dan tentunya penjualan ini tidak menyebabkan kerugian pada perusahaan tersebut. Sekarang kita lanjut ke degree of operating leverage atau yang biasa disingkat DOL. Leverage operasi atau operating leverage menggambarkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari biaya tetapnya. Semakin banyak laba yang dihasilkan oleh perusahaan pada tingkat biaya tetap yang konstan, maka semakin tinggi juga leverage operasinya. Penerapan dalam perusahaan adalah dengan menerapkan operating leverage, perusahaan mengharapkan bahwa perubahan penjualan akan mengakibatkan perubahan laba sebelum bunga dan pajak yang lebih besar. Sekian jawaban dari saya, mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan di dalam jawaban tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.